cantik, anak ganteng semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat semuanya? Semangat? Masih ya semangatnya? Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2. Simak ya penjelasannya nih. Semangat! Shalom anak-anak, hari ini kita belajar lagi pelajaran muatan PPKN ya. Kita belajar tematik 2B bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman. Wah, siapa ya yang pernah bermain di rumah teman? Pasti ada yang pernah ya. Oke, nah anak-anak, coba kalian amati berikut. Nah, Nina memiliki banyak teman. Pada saat hari libur, Nina terkadang main ke rumah. Dan teman Nina juga kadang main ke rumah Nina. Nah, ya, dari gambar di atas, Nina sedang bermain apa? Ya, betul. Nina bermain lompat tali. Nah, pernahkah kamu main ke rumah temanmu? Nah, pasti ada yang pernah ya. Miss dulu waktu kecil juga pernah main ke rumah temannya Miss Ira. Nah, seneng loh main bersama teman di rumahnya itu. Oke. Nah, anak-anak, kalian tentu pernah bermain di rumah teman. Nah, di rumah teman juga ada aturannya. Aturan di rumah teman harus kita patuhi. Mentaati aturan di rumah teman adalah contoh sikap santun. Nah, anak-anak, kita harus memelihara sikap ini. Ya, sikap sopan santun itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting. Apalagi kita termasuk orang timur yang terkenal dengan sopan santunnya. Ya. Nah, contoh aturan di rumah teman. 1. Meminta izin sebelum memakai barang di rumah teman. Menjaga kebersihan rumah teman. Mengucap salam sebelum masuk ke rumah teman. Dan melepas alas kaki sebelum masuk ke rumah teman. Nah, meminta izin sebelum memakai barang di rumah teman. Contohnya, misalnya kalian mau minjam mainan, harus izin dulu. Ya, harus izin dulu. Aku pinjam mainannya ya, gitu. Tidak asal ambil aja, ya. Terus menjaga kebersihan rumah teman. Nah, misalnya kalian diberi makan atau kue sama temennya. Nah, terus kalian harus menjaga kebersihannya, ya. Nah, jangan buang remah-remah makanan sembarangan atau buang sampah sembarangan. Terus mengucap salam sebelum masuk ke rumah teman. Ya, harus permisi, harus mengucapkan salam selamat siang atau selamat pagi. Ya, nah, melepas alat sebelum masuk ke rumah teman. Nah, ini adalah sopan santunnya kita saat kita di rumah teman. Nah, anak-anak, aturan sebelum pergi bermain. Nah, itu ada gambarnya Deli ya, minta izin sama mamahnya ya. Nah, hari ini Deli akan pergi bermain ke rumah Mary. Deli sangat senang. Sebelum bermain, Deli berpamitan dengan ibunya. Dan ibunya berpesan, jangan pulang terlalu sore. Nah, pesan ini adalah aturan buat Deli. Dan Deli mematuhinya. Nah, setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika main di rumah teman, ada aturannya. Nah, kalau kalian mau pergi ke rumah teman, harus pamit dulu sama mama, ya. Tidak asal pergi aja, ya. Oke. Nah, berikut adalah contoh peraturan bermain di rumah teman. Nah, contohnya apa? Saat bermain harus rukun, saling meminjamkan mainan, merapikan mainan setelah digunakan. Nah, pernahkah kalian main di rumah temanmu? Nah, permainan apa yang kalian lakukan? Adakah aturan yang kamu buat saat bermain tersebut? Nah, pasti pernah ya. Kemarin waktu di subtema 1 kalian disuruh memilih satu permainan apa.
ya tahu yang pernah kamu mainkan. Nah, kamu sebutkan juga aturan-aturannya dan akibatnya jika tidak melakukan aturan tersebut. Nah, ini adalah tabel. Nah, apakah sikap-sikap di bawah ini boleh atau tidak? Nah, berikan tanda centang. Nah, membuat kegaduhan ketika bermain apa? Ya, tidak boleh dilakukan ya. Harus menjaga apa? Ketertiban saat bermain. Nah, membantu membawakan minuman ya, boleh dilakukan. Berbicara santun, nah ini harus kita lakukan, berbicara santun. Nah, pamit pulang setelah selesai bermain, nah ini boleh dilakukan. Oke. Nah, perhatikan contoh aturan ketika bertamu. Apa saja? 1. Mengucapkan salam sebelum masuk. 2. Tidak membuat kegaduhan. Nah, di sini ada gambar ya, Tony dan teman-teman akan bermain ke rumah Made. Ya, sesampai di sana mereka mengetuk pintu. Nah, mereka disambut oleh ibunya Made. Ketika bermain ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Apalagi? Nah, itu tadi gambarnya kedobelan ya. Nah, selanjutnya adalah berpamitan setelah selesai bertamu. Nah, ketika hendak pulang, Tony dan teman-temannya berpamitan. Nah, berpamitan ini menunjukkan sikap yang santun. Kita nggak boleh bertamu di rumah orang, datang ya seenaknya sendiri, pulang juga seenaknya sendiri, tidak boleh. Semua ada aturannya. Datang harus permisi, mengucapkan salam. Ya, setelah pulang juga harus berpamitan dengan baik. Ya, tante, terima kasih. Saya mau pulang, ya. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Aturan ketika bertamu. Selanjutnya, nah, ini aturan bertamu ke rumah teman yang lainnya. Bicara dengan bahasa yang santun, ya. Langsung pulang setelah bertamu. Nah, itu boleh apa enggak? Nah, enggak boleh, harus berpamitan dulu ya, tidak langsung pulang ya. Terus merapikan mainan setelah selesai ya, meminta izin ketika mau ke kamar mandi ketika bertamu ya. Kalau mau ke toilet izin dulu, jangan asal nyelonong aja ke kamar mandi atau toilet. Tidak berlari-lari ketika bertamu. Mengucap salam ketika mengetuk pintu ya. Nanti kalian boleh diskusikan lagi dengan orang tua atau keluarga di rumah, aturan bertamu ke rumah teman apalagi ya. Nah, ayo perhatikan. Nah, Nina telah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk rumah. Nina sangat senang karena Nina tidak bermain terlalu. Ibu sangat senang karena Nina tidak bermain terlalu lama. Nah, Nina melaksanakan aturan dengan tertib. Nah, hari sudah malam, sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Ini ceritanya Nina ya. Nina membantu ayah dan ibunya menyiapkan makan malam. Sebelum makan malam, seluruh anggota keluarga harus mandi dulu ya. Kan habis main ya. Harus mandi dulu biar bersih. Nah, mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Ya. Nah, ini adalah contoh peraturan di rumah yang wajib dipatuhi. Apa? Membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, merapikan mainan setelah digunakan. Mungkin ada yang membantu ayah mencuci mobil atau membantu ibu menyapu ya. Nah, sudahkah kalian menjalankan aturan di rumah dengan baik? Nah, dengan melaksanakan aturan, hidup kita akan bagaimana, Nak? Akan lebih tertib ya. Terus selain itu hidup kita akan lebih disiplin. Nah, melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita ya. Anak, sekian ya pelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak pelajari lagi. Penjelasan Miss,
subtema 2. Nah, nanti kalian pelajari lagi ya anak cantik, anak ganteng. Semangat belajarnya. Jangan lupa tugas-tugas kalian dikirim di admin. Terima kasih. Tuhan Yesus